Kita akan membahas konsep pidana dan pemidanaan atau al-uqubah dalam ajaran hukum pidana Islam. Ini adalah konsep penting yang ketiga setelah sebelumnya kita sudah membahas konsep al-jarimah atau konsep perbuatan pidana dalam hukum pidana Islam, dan kita juga sudah membahas konsep al-mas'uliyah al-jinaiyah atau pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam. Apa pengertian sanksi pidana atau al-uqubah di dalam hukum pidana Islam? Di dalam hukum pidana Islam, sanksi pidana seringkali disebut dengan istilah al-uqubah. Ain, qaf, ba, tak marbutoh. Al-uqubah ini merupakan bentuk jamak atau bentuk plural. Dalam bahasa Inggris, plural voice dari kata al-iqab. Al-iqabu jamaknya adalah al-uqubah. Kalau al-iqab itu satu atau mufrad, kemudian al-uqubah itu banyak atau jamak. Ya, bagaimana pengertian menurut para ulama? Yang pertama, menurut Abdul Qadir Audah, al-uqubah adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Kata kunci definisi al-uqubah dari Abdul Qadir Audah adalah suatu pembalasan. Pembalasan terhadap apa? Pembalasan terhadap pelanggaran perintah syariat yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi orientasi adanya sanksi pidana atau al-uqubah di dalam hukum pidana Islam adalah untuk membalas pelakunya atas pelanggaran syariat, yang kedua untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat. Kalau kita kaitkan dengan teori tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, maka definisi Abdul Qadir Audah ini berarti terkait dengan teori pembalasan atau retributif, di mana sanksi pidana orientasinya adalah memberikan pembalasan terhadap pelaku atas perbuatan yang telah dilakukan. Di dalam Islam ada memang tujuan pembalasan bagi penjatuhan al-uqubah atau sanksi pidana. Misalnya terkait dengan pencurian. As-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, kalau mereka mencuri maka faqta'u aydiyahuma, potonglah dua tangan mereka. Untuk apa? Jazaa'am bima kasaba, nakalam minallah. Sebagai pembalasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi potong tangan terhadap orang yang melakukan pencurian itu tujuannya adalah untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Jadi Abdul Qadir Audah memberikan highlight, memberikan garis bawah atas definisi al-uqubah, yaitu sebagai sebuah pembalasan. Kemudian menurut Rahman Hakim. Menurut Rahman Hakim, al-uqubah adalah penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain, atau balasan yang diterima pelaku akibat pelanggaran syariat. Jadi menurut Rahman Hakim sama, al-uqubah itu adalah pembalasan. Pembalasan untuk apa? Bisa untuk dua. Yang pertama, pembalasan terhadap apa yang telah diperbuat kepada orang lain. Yang kedua, pembalasan terhadap pelanggaran syariat. Karena bisa jadi pelanggaran syariat itu tidak merugikan orang lain. Misalnya orang minum khamr. Orang minum minuman keras. Itu victimless. Tidak ada korbannya, tidak ada orang lain yang dirugikan, tapi itu merupakan pelanggaran syariat. Maka juga diberikan pembalasan dengan al-uqubah atau sanksi pidana. Nah, kok penimpaan derita dan kesengsaraan ya namanya al-uqubah atau sanksi pidana, itu cirinya adalah menderitakan dan menyengsarakan bagi pelaku kejahatan.
Kalau tidak menderitakan, tidak menyengsarakan, bagaimana bisa dia disebut sebagai pembalasan? Nah, ini yang sudah sering saya sampaikan, hakikat sanksi pidana di dalam hukum pidana Islam itu sama sebenarnya dengan hakikatnya di dalam hukum pidana. Rumusnya ada al-jarimah atau perbuatan pidana atau tindak pidana, kemudian orang itu termasuk yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dia lakukan atau al-mas'uliyah al-jinaiyah, maka akan ada penjatuhan al-uqubah atau sanksi pidana. Maka rumusnya al-jarimah plus al-mas'uliyah al-jinaiyah sama dengan al-uqubah. Konsep ini sama di dalam hukum pidana. Nah, kalau orang melakukan al-jarimah tapi orangnya itu termasuk yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, ya tidak dapat dijatuhi al-uqubah. Ya, sekarang kita masuk ke falsafah pengancaman pidana dalam hukum pidana Islam. Pengancaman pidana atau al-uqubah dalam hukum pidana Islam dalam rangka menjamin ketentraman hidup manusia yang tercermin dengan terpenuhinya 3 kebutuhan manusia. Ada kebutuhan primer atau ad-daruriyat, yang kedua kebutuhan sekunder atau hajiyat, dan yang ketiga kebutuhan tersier atau tahsiniyat. Yang dulu pernah saya sampaikan, manusia itu akan sampai kepada kemaslahatan kalau 3 kebutuhan ini bisa terpenuhi. Kebutuhan primer atau daruriyat merupakan kebutuhan sebagai prasyarat tegaknya kehidupan umat manusia di dunia dan di akhirat yang terangkum dalam ad-daruriyatul khamsah. Hifdun nafas, apa itu jiwa, itu kebutuhan primer. Kemudian hifdul mal, perlindungan terhadap harta benda. Kemudian hifdun nasl wal arad, kehormatan dan keturunan. Kemudian hifdul aql, akal. Kemudian hifduddin, agama. Jadi jiwa, agama, akal, keturunan dan kehormatan serta harta benda itu merupakan 5 kebutuhan yang merupakan syarat tegaknya kehidupan umat manusia baik di dunia maupun akhirat. Kalau kebutuhan sekunder tidak menentukan terhadap tegaknya kehidupan umat manusia di dunia dan akhirat, akan tetapi kebutuhan sekunder itu kalau terpenuhi akan menghilangkan kesusahan, kesempitan atau kesukaran. Jadi kalau sempit, susah, sukar, dengan terpenuhinya kebutuhan sekunder maka akan menjadi hilang. Kemudian kebutuhan tersier. Ini lebih rendah lagi derajatnya karena sifatnya hanya memperindah hubungan antar manusia. Nah, adanya pengancaman pidana atau al-uqubah di dalam hukum pidana Islam itu tujuannya adalah menjamin terpenuhinya 3 kebutuhan umat manusia. Dengan terpenuhinya 3 kebutuhan tersebut maka akan tercipta ketentraman hidup manusia atau kemaslahatan hidup manusia. Dari kebutuhan manusia itu ada ad-daruriyat, kemudian ada hajiyat, ada tahsiniyat. Daruriyat yang tadi saya sampaikan ini menentukan terhadap kehidupan umat manusia di dunia dan akhirat. Kalau hajiyat ini sifatnya memberikan kemudahan dan tahsiniyat ini sifatnya menciptakan keindahan. Nah, jadi kok di dalam Islam ancaman sanksinya itu berat-berat. Ada rajam untuk zina yang muhson, yang dia sudah terikat hubungan perkawinan. Ada cambuk 100 kali untuk pezina yang dia masih bujang dan perawan. Kemudian ada potong tangan untuk pencurian dan seterusnya. Kok berat sekali? Ya tujuannya tadi untuk menjamin terpenuhinya 3 kebutuhan umat manusia sebagai jalan untuk menuju kemaslahatan atau ketentraman hidup umat manusia. Sekarang kita masuk ke tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan dalam hukum pidana Islam.
Menurut Marsum, tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam adalah pencegahan, pengajaran, dan pendidikan. Kenapa sih harus ada al-uqubah, sanksi pidana dalam hukum pidana Islam? Ya untuk pencegahan. Apa itu pencegahan? Supaya pelaku tidak mengulangi lagi perbuatan serupa di masa yang akan datang. Ini berarti special prevention, pencegahan yang bersifat khusus kepada pelakunya. Selain itu, pencegahan juga berupa agar orang lain tidak ikut-ikutan melakukan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Ini berarti general prevention atau pencegahan terhadap masyarakat secara umum. Jadi dengan adanya sanksi pidana, pertama untuk mencegah pelakunya biar tidak mengulangi, kedua mencegah masyarakat agar tidak ikut-ikutan melakukan perbuatan serupa. Kemudian yang kedua, pengajaran. Dengan pengajaran, maka diharapkan pelaku menjadi sadar akan kesalahannya. Jadi sanksi pidana atau al-uqubah di dalam hukum pidana Islam itu menjadikan pelaku sadar akan kesalahannya. Dan yang terakhir, menurut Marsum, tujuannya adalah untuk pendidikan, yaitu menciptakan kesadaran hukum masyarakat. Agar dengan adanya pengancaman sanksi itu, masyarakat menjadi tahu bahwa perbuatan itu dilarang sehingga dengan kesadaran mereka tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Ini 3 tujuan pemidanaan di dalam hukum pidana Islam menurut Marsum, yaitu pencegahan, pengajaran, dan pendidikan. Ya, kalau kita kaitkan dengan teori pemidanaan, maka apa yang dikatakan oleh Marsum ini bersesuaian dengan teori relatif atau utilitas. Bahwa tujuan pemidanaan itu bukan untuk pembalasan di dalam Islam, yaitu pencegahan, pengajaran, pendidikan. Jadi forward looking, yang dilihat adalah yang akan datang, bukan lagi perbuatan yang telah lalu sehingga pelakunya perlu dibalas, tapi untuk yang akan datang. Itu kepentingannya apa? Oh, untuk mencegah, untuk mengajarkan, untuk mendidik. Ini menurut Marsum. Kemudian menurut Rahman Hakim. Menurut Rahman Hakim, tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam adalah pencegahan dan pembalasan. Ar-raddu waz-zahru. Apa itu pencegahan? Ya tadi, pencegahan agar pelaku tidak mengulangi lagi dan agar masyarakat tidak ikut-ikutan melakukan perbuatan serupa. Dan pembalasan. Ada unsur pembalasannya. Bagaimanapun orang melakukan kejahatan, itu dia salah. Makanya orang yang salah itu layak untuk diberikan balasan atas perbuatan yang dia lakukan. Backward looking. Juga melihat kepada bagaimana perbuatan yang dilakukan pada masa yang lalu sehingga pelakunya perlu dibalas. Yang kedua, perbaikan dan pengajaran. Untuk memperbaiki pelakunya. Dia tobat. Dan pengajaran. Ini al-islah wa tahdhib. Memberikan pengajaran bahwa orang dihukum itu karena kesalahan yang dia lakukan. Kalau tidak ingin melakukan hal yang serupa, maka ya janganlah melakukan pelanggaran seperti yang dilakukan oleh orang lain. Jadi untuk pengajaran juga kepada masyarakat agar berhati-hati tidak melakukan pelanggaran terhadap syariat. Nah, kalau kita kaitkan dengan teori tujuan pemidanaan, maka ini bersesuaian dengan teori gabungan. Karena apa? Karena melihat ke depan, yaitu mencegah, memperbaiki, mengajarkan, tapi juga melihat ke belakang. Backward looking, melihat kepada perbuatan pelaku sehingga perlu dibalas. Jadi ada tujuan ke depan, ada juga tujuan untuk membalas pelakunya. Sehingga ini bersesuaian dengan teori gabungan. Nah, menurut Ahmad Azhar Bashir, tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam itu yang mengurangi kejahatan. Karena sepanjang manusia hidup di muka bumi ini, tidak mungkin kejahatan itu dimusnahkan, apalagi dengan penduduk yang sedemikian banyak sekarang. Ketika ada Qabil dan Habil saja terjadi kejahatan, padahal manusia hanya berapa orang ketika itu. Apalagi sekarang jumlah manusia sudah sangat banyak, semakin kompleks masalahnya. Maka kejahatan itu nggak mungkin dihilangkan, yang mungkin adalah dikurangi. Lah tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam itu untuk mengurangi kejahatan.
Ya, kenapa sanksi pidana atau al-uqubah dalam hukum pidana Islam itu bisa mengurangi kejahatan? Ya karena semua sanksi dalam hukum pidana Islam itu sifatnya menjerakan bagi pelaku. Special prevention. Orang mabuk, cambuk. Kemudian orang mencuri, potong tangan. Orang berzina kalau muhson dirajam. Badannya ditanam, nongol kepalanya, lempari batu sampai mati. Kalau dia sudah terikat hubungan perkawinan, dia berselingkuh. Kemudian kalau ghairu muhson, masih bujang, perawan, cambuk 100 kali. Itu adalah hukuman-hukuman yang menjerakan pelaku, punya efek special prevention, sehingga mengurangi jumlah kejahatan. Yang kedua, menjadi pelajaran bagi orang lain, general prevention, agar masyarakat menyadari untuk tidak ikut-ikutan melakukan perbuatan serupa di masa yang akan datang. Melihat orang dipotong tangan, melihat orang dicambuk. Karena dalam hukum pidana Islam, penghukuman itu harus dilaksanakan di muka publik. Seperti di Aceh, itu hukuman cambuk ya dilaksanakan di muka publik. Ada panggung untuk melakukan eksekusi hukuman cambuk. Bahkan kalau hukuman potong tangan, hakim bisa menjatuhkan hukuman tambahan berupa mengalungkan. Nah, berupa hukuman pelengkap. Berupa mengalungkan tangan yang sudah dipotong pada lehernya. Untuk apa? Menjadi pelajaran bagi orang lain. General prevention. Kemudian yang ketiga, sanksinya sebanding dengan jarimah yang dilakukan. Ini sesuai dengan teori absolut atau retributif. Apa yang dilakukan oleh pelaku itu sebanding dengan hukuman yang telah ditetapkan dalam syariat. Zina hukumannya rajam itu sebanding dengan perbuatannya. Mencuri, potong tangan itu sebanding dengan perbuatannya. Minum minuman keras, cambuk itu sebanding dengan perbuatannya. Nah, bisa dikaji nanti satu persatu bagaimana aspek kesebandingan antara perbuatan atau al-jarimah dengan al-uqubah atau sanksi yang ditetapkan oleh nas. Nah, kalau kita melihat pendapat Ahmad Azhar Bashir, maka jika dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan, ini bersesuaian dengan teori gabungan. Karena untuk melihat kesebandingan dengan jarimah yang dilakukan, itu terkait dengan teori absolut atau retributif. Karena kesebandingan itu kan berarti pembalasan. Nah, sekarang jenis hukuman dalam hukum pidana Islam. Dilihat dari hubungannya antara satu sanksi dengan sanksi yang lain, ada beberapa jenis sanksi pidana atau al-uqubah. Yang pertama ada hukuman pokok atau al-uqubah al-asliyah, yaitu hukuman yang memang ditentukan bagi pelanggaran tertentu. Contoh hukuman mati atau qisas bagi pembunuhan sengaja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian hukuman qisas di dalam pembunuhan sengaja. Ya, hukuman qisas itu merupakan hukuman pokok karena hukuman yang ditetapkan oleh syariat terkait dengan pembunuhan sengaja. Kemudian yang kedua hukuman pengganti atau al-uqubah al-badaliyah, yaitu menggantikan hukuman pokok karena sebab tertentu. Namanya aja pengganti, badaliyah berarti menggantikan. Yang digantikan apa? Hukuman pokok. Misalnya apa? Misalnya untuk pembunuhan sengaja hukuman pokoknya adalah qisas. Tetapi qisas ini bisa berubah menjadi hukuman pengganti manakala dimaafkan oleh keluarga korban. Apa hukuman penggantinya? Yaitu diat atau ganti kerugian. Kemudian ada hukuman tambahan atau al-uqubah at-tabaiyah. Apa itu? Hukuman berupa misalnya pencabutan hak waris terbunuh bagi pembunuhnya. Ini hukuman tambahan, bukan pokok, akan tetapi juga ditentukan oleh syariat. Orang yang membunuh ayahnya, maka dia akan kehilangan hak mewarisi harta
ayahnya. Orang yang membunuh ibunya, dia akan kehilangan hak untuk mewarisi harta benda milik ibunya. Ini hukuman tambahan. Sama-sama ditetapkan syariat, tapi bukan merupakan hukuman yang inti. Kemudian yang terakhir hukuman pelengkap atau al-uqubah at-takmiliyah, yaitu melengkapi hukuman pokok tetapi harus melalui putusan hakim. Ini tidak ditetapkan oleh syariat, tapi hakim boleh melengkapi. Misalnya apa yang tadi saya contohkan, mengalungkan tangan yang dipotong di leher pencuri. Ini agar apa? Agar lebih memiliki efek general prevention. Mencegah masyarakat agar tidak ikut-ikutan melakukan perbuatan serupa di masa yang akan datang. Ini jenis hukuman atau sanksi pidana jika dilihat dari hubungannya antara satu sanksi dengan sanksi yang lain. Kemudian yang kedua, bagaimana jika dilihat dari tempat atau objeknya yang dilakukan hukuman. Yang pertama, hukuman jiwa. Hukuman jiwa berarti objeknya jiwa. Hukuman yang objeknya jiwa apa? Hukuman mati. Kan objeknya nyawa, jiwa. Kemudian yang kedua ada hukuman badan. Berarti objek dilakukannya hukuman adalah badan. Seperti apa? Qisas untuk penganiayaan. Mata dibalas mata, telinga dibalas telinga, hidung dibalas hidung, tangan dibalas tangan. Itu qisas untuk penganiayaan. Sifatnya apa? Hukuman badan, karena yang menjadi objek adalah badan. Cambuk juga merupakan hukuman badan. Kemudian yang ketiga, hukuman berupa harta. Artinya objek dilakukannya hukuman adalah harta. Misalnya apa? Diat atau ganti kerugian. Denda itu juga hukuman harta. Beda ya denda dengan ganti rugi. Kalau denda itu dimasukkan ke kas negara, artinya membayarnya kepada negara. Kalau ganti kerugian itu membayarnya kepada korban atau keluarga korban. Kemudian yang terakhir hukuman kemerdekaan. Seperti pengasingan dan penjara. Yang menjadi objek adalah kebebasan dia di dalam bergerak. Pengasingan itu berarti berupa hukuman yang merampas kemerdekaan atau kebebasan seseorang di dalam bergerak. Demikian juga dengan penjara. Nah, sanksi penjara ini dalam syariat Islam juga ada. Misalnya dalam cerita Nabi Yusuf ketika dihukum oleh raja saat terkena fitnah dengan Zulaiha, maka Nabi Yusuf kemudian dihukum dengan dipenjara. Tapi pada masa Rasulullah itu hukuman yang dijatuhkan lebih banyak pada pengasingan atau at-taghrib. Ya barangkali penduduknya belum sepadat sekarang sehingga masih ada lokasi-lokasi tertentu yang jauh dari masyarakat sehingga bisa digunakan untuk dilakukan hukuman pengasingan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau dilihat dari jenis jarimah yang dilakukan? Ada hukuman hudud, yaitu hukuman untuk jarimah hudud. Hukuman hudud itu sanksi yang ditetapkan oleh nas baik Al-Quran maupun Al-Hadits. Contohnya tadi, pencurian, potong tangan. Zina, rajam, cambuk 100 kali. Minum khamar, dicambuk 40 kali. Kadang juga dengan jumlah yang berbeda. Ini hukuman hudud, hukuman untuk jarimah hudud, di mana sanksinya ditetapkan oleh nas baik Al-Quran maupun Al-Hadits. Yang kedua, hukuman qisas diyat, yaitu hukuman untuk jarimah qisas diyat. Qisas itu pembalasan, diyat itu ganti kerugian. Maka untuk jarimah qisas itu hanya ada dua, yaitu al-qatlu wal juruh, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Hukumannya pembalasan. Kemudian yang ketiga hukuman takzir, yaitu hukuman untuk jarimah takzir, hukuman yang ditetapkan oleh ulil amri, pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, pelanggaran hukum lingkungan dan seterusnya, itu yang menetapkan adalah ulil amri. Ya, ada juga yang terakhir hukuman kafarat. Ini berbeda dengan 3 hukuman sebelumnya. Karena 3 sebelumnya itu hukumannya bersifat horizontal.
Artinya yang menghukum itu adalah ulil amri. Tapi kalau kafarot, ini hukuman yang bersifat vertikal. Hubungannya itu hanya hamba dengan Allah. Tidak ada campur tangan dari ulil amri. Nah, ini ditetapkan untuk sebagian jarimah qisas diyat dan beberapa jarimah takzir. Misalnya apa? Berpuasa. Coba hukuman untuk puasa. Orang melakukan pembunuhan sengaja dimaafkan oleh keluarga korban dengan pemaafan mutlak, maka dia tetap harus membayar kafarat, yaitu puasa berturut-turut selama 2 bulan, menurut madhab Syafi'iyah. Apakah diawasi oleh ulil amri? Dia sudah puasa dulu? Tidak. Itu hanya penebusan dosa hubungan antara dia dengan Allah. Memberi makan orang miskin atau memerdekakan budak hamba sahaya. Jadi hukuman kafarat ini hablum minallah. Berbeda dengan 3 jenis hukuman tadi yang dijatuhkan oleh ulil amri, sementara hukuman kafarat ini tidak dijatuhkan oleh ulil amri, tetapi menyangkut hubungan antara seorang hamba dengan Allah sebagai penebusan atas dosa yang telah dilakukan. Sama kan orang yang nekat tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur, maka sehari dia tidak berpuasa, dia harus membayar kafarat selama 2 bulan berturut-turut untuk berpuasa. Ini terkait dengan konsep al-uqubah atau pidana dan pemidanaan di dalam jinayat atau hukum pidana